Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dekan FKIP, Ibu Profesor Dr. Ucu Rahayu, dan juga Ibu Dr. Medina Fianti sebagai Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Terbuka. Juga hadir bersama kita yang saya hormati Ibu Dr. Isti sebagai Wakil Dekan 2, dan insya Allah hari ini akan menjadi yang memberikan arahan dan penjelasan terkait seminar 2 FKIP ini. Dan yang saya hormati juga telah hadir bersama kita Bapak Dr. Yusuf Fatawi sebagai narasumber yang sama-sama kita banggakan, dan juga salam hormat saya kepada para panitia yang telah menyampaikan kegiatan dengan baik. Semoga program kita seri kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah sampai di seri kedua program seminar suasana akademik atau seminar akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Dan ini merupakan seri kedua yang akan kita laksanakan di setiap Jumat pagi di pukul 8 hingga pukul 9.15. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami, program seminar akademik ini merupakan program rutin mingguan setiap Jumat pagi dan melibatkan para dosen dan peneliti FKIP UT dan dirancang berbasis keilmuan atau kepakaran dan berbasis hasil riset inovatif yang Bapak Ibu lakukan di lingkungan FKIP UT. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama saksikan seminar akademik seri 2 dengan tema analisis data belajar, peduli dan memahami lebih dekat pembelajar beserta konteksnya, dan selamat mengikuti. Sebelum kita memulai acara, Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian agar selama proses kegiatan berlangsung dapat menjaga ketertiban acara dengan memastikan semua kamera kita terbuka dan mikrofon kita tertutup selama proses narasumber menyajikan materi seminar. Dan pastikan Anda menyiapkan pertanyaan terbaik Anda melalui forum Q&A, dan semoga sukses semua. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya, lagu nasional kita, dan himne UT sebelum kita mulai acara. Dipersilahkan.
Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan arahan dan sambutan dan pembukaan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dr. Siti Isti Rohia. Terima kasih. Terima kasih Pak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami mohon maaf bahwa Ibu Dekan sedang tugas di daerah sehingga menugaskan saya untuk bukan memberikan sambutan ya, itu bertemu dengan teman-teman semuanya dan juga mahasiswa untuk acara seminar akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang insya Allah akan dilaksanakan pada setiap Jumat pagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya rasa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kita semuanya. Kalau di hari Jumat, itu biasanya kita olahraga fisik, tapi kali ini kita selain olahraga fisik di pagi hari sebelum jam 8, kita mulai dari jam 8 akan olahraga otak, gitu kan ya. Jadi membuka pikiran dan hati kita untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan maupun apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka wawasan cakrawala kita untuk exercise otak kita. Pertama-tama tentunya saya terima kasih sekali kepada tim Mbak Diah, tim seminar gitu kan ya, dan publikasi FKIP, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Izul Fatawi yang akan menjadi narasumber di pagi hari ini. Kalau kita melihat judulnya, tentunya saja bahwa judul ini sangat menarik. Sementara ini kita dosen-dosen FKIP atau dosen UT itu kita berkomunikasi dengan mahasiswa melalui online, dan Pak Izul Fatawi itu akan menyampaikan hal-hal yang bagaimana kita sebagai dosen yang melaksanakan pembelajaran secara online itu bisa mengetahui lebih dekat atau lebih mengenal mahasiswa kita, yaitu Pak Izul akan menyampaikan tentang analisis data belajar. Kemudian yang tentunya akan meningkatkan kepedulian kita, dan juga kita akan memahami lebih dekat pembelajar kita. Nah, saya melihat dari judulnya itu agak belajar sesuatu. Belum Pak Fatawi menyampaikan sudah belajar sesuatu. Pembelajar. Apa bedanya pembelajar dan pembelajar? Nah, itu nanti Pak Izul pasti akan menjelaskan hal itu. Itu selain juga yang intinya gitu kan ya. Kepada teman-teman dan para peserta, selamat menikmati. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Isti Rohia. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan seminar dengan narasumber kita, sekarang kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu. Sebelumnya kami mintakan Bapak Ahmad Yani untuk membantu melakukan dokumentasi. Kami hitung 1 sampai 3 dan foto akan kita lakukan dalam 3 sesi. Sesi pertama untuk layar pertama ini, silakan 1, 2, 3. Oke. Layar kedua, mohon kepada kita semua membuka kamera, jangan lupa, dan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Dan layar terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Yani. Dan Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan mulai kegiatan ini dengan penuh semangat, dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan seri pertama pada minggu lalu telah kita lakukan dengan sukses. Alhamdulillah tercapai hampir 200 peserta ya, tepatnya 199 peserta, dan mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik dan lebih banyak lagi kehadiran dari Bapak Ibu sekalian.
yang saya ketahui ini hadir juga dari berbagai daerah seluruh Indonesia, dari perwakilan eh, UT daerah dan juga mahasiswa kita dari seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya akan mencoba membacakan kurikulum VT daripada Bapak narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Izul Fatawi. Izinkan saya melakukan share. Ya, Bapak dan Ibu, Bapak Dr. Izul Fatawi lahir di Mataram 20 Juni 1981 dan beliau telah menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Nurul Hakim, pendidikan agama Islam mulai tahun 2003 hingga selesai di tahun 2007. Kemudian S2-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, program studi pendidikan agama Islam dari tahun 2009 hingga 2011, dan S3-nya di Universitas Negeri Malang dalam program studi teknologi pembelajaran mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Bapak dan Ibu, capaian luar biasa dari Bapak Izul Fatawi di tahun 2024 saja sudah berhasil publikasi 3 artikel dengan judul yang sangat luar biasa menarik dan sangat berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Yang pertama misalnya kita lihat di tahun 2024 ada tentang tes teknologi fit analysis. Kemudian di tahun 2024 juga beliau publikasi tentang development of adaptive instructional scaffolding on online forum discussion to improve personalization in MOOCs learning environments. Dan yang terakhir di tahun 2024 juga beliau publikasi terkait dengan empowering language model through advanced prompt engineering, a comprehensive bibliometric review. Ini sangat luar biasa dan sangat terkait dengan tema yang akan kita bicarakan hari ini. Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang lagi penjelasan yang lain, mari sama-sama kita dengarkan. Kita berikan kesempatan Bapak Izul Fatawi untuk melakukan presentasi dan menyajikan materinya. Dalam hal ini kami persilakan Bapak Izul. Ya, terima kasih Mbak Juli. Mohon Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bihamdi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Profesor Dr. Ucu Rahayu MSc beserta para dekanat dan saat ini yang mewakili beliau adalah Dr. Isti Rohiyah. Terima kasih banyak atas semua kesempatan dan dukungan kepada kami sebagai pembicara untuk dapat berbagi ilmu dan belajar bersama pada kesempatan seminar akademik seri ini. Dan selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para kaprodi, khususnya kaprodi saya di program studi pendidikan agama Islam yang telah mendukung dan memberi banyak masukan untuk segala konten dan materi yang beliau sumbangkan untuk proses seminar ini. Dan tidak lupa yang saya banggakan para dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Baik, mohon izin untuk membagi layar. Saya enggak. Ini.
Baik, sebentar saya ini karena di Mac ya agak susah login. Sebentar, saya harus leave meeting sebentar ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sedang dicoba ada kendala teknis di perangkat kami. Kami akan segera kembali dengan share materinya. Sudah terlihat Pak. jelas. Ya, apakah suara saya terdengar? Oke, Sudah. baik. Ya. Ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tanda-tanda kebesaran ini saya pertebal presentasi ini kita akan banyak berbicara tentang tanda-tanda dan makna-makna dari suatu data dan lain sebagainya. Baik, sedikit tafsir dari ayat ini disebutkan bahwa langit dan bumi itu adalah umum yang secara tersurat umum, tapi secara tersirat itu meliputi antara penciptaan antara langit dan bumi yang bertujuan untuk menentukan ruang. Sedangkan pergantian malam dan siang itu umum, pergantian malam dan siang dan semua proses yang terjadi pada malam dan siang tersirat dalam eh, kata pergantian malam dan siang tadi. Dan tanda-tanda kebesaran di sana di dalam ayat ini menggunakan la ayatin. Lam ini adalah lam untuk mempertegas bahwa sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Albab itu adalah jamak dari lub. Lub itu
merupakan kecerdasan. Berarti hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan berlebih yang bisa memaknai atau melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Baik, selanjutnya mungkin saya sedikit ingin bercerita bahwa sebelum eh, eh, ya, ya agak lambat. Ya, sebelum kita player ini tersebar, itu sudah mulai ada perdebatan-perdebatan sebelumnya begitu ya. Dan setelah player tersebar tentang seminar ini, ya beberapa istilah menjadi perdebatan padahal proses eh, seminar ini belum dilaksanakan begitu. Maka dari itu saya terpaksa harus menambah beberapa slide di depan untuk mempertegas istilah-istilah yang kita gunakan pada eh, hari ini untuk belajar bersama-sama. Jadi kata pembelajar, ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata benda orang yang membelajarkan, pengajar, guru. Nah, kita sering menggunakan kata pembelajar ini dan mengartikan sebagai murid atau siswa. Padahal seharusnya kata pembelajar, ya murid atau siswa ini kita sebut dengan pembelajar. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang mempelajari, murid atau siswa. Jadi di beberapa kampus bahkan mungkin sudah mengkonfirmasi bahwa seperti di Universitas Negeri Malang atau di Universitas itu tidak menggunakan pembelajar tapi menggunakan pebelajar. Jadi ketika kita mendengarkan atau membaca istilah pebelajar itu yang dimaksud adalah orang yang mempelajari, murid atau siswa. Ini penting karena bisa jadi dari hasil judul-judul penelitian kita atau istilah-istilah yang kita gunakan untuk penelitian kita itu salah dalam menggunakan istilah. Jadi bagaimana kita akan mengenal seorang pembelajar dan atau pembelajar tadi kalau istilahnya saja kita masih kebalik-kebalik begitu ya. Nah, sedangkan untuk pembelajaran itu adalah proses cara perbuatan menjadikan seseorang itu belajar. Nah, dan akar dari semua kata-kata ini adalah dari kata ajar. Awalnya saya berpikir juga ini dari kata belajar. Tapi hari ini kita belajar bersama bahwa kata pembelajar, 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 pembelajaran ini menjadi eh, informasi baru bagi kita. Siapa tahu ke depan kita akan membuat surat-surat resmi atau kita menggunakan kedua istilah ini. Baik, Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan presentasi saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mengenal pembelajar. Bapak Ibu boleh langsung menjawab di kolom chat ya dengan sangat A sangat mengenal, B mengenal, C tidak mengenal, dan D sangat tidak mengenal. Bagaimana responnya, Pak Juli? Nah, jadi sambil saya catat ya. Ya. Oke, selanjutnya, sejauh mana Anda peduli pada pembelajar? Ya, saya asumsikan bahwa Bapak Ibu para hadirin di sini adalah seorang pendidik, entah itu guru atau orang dosen atau pendidik di lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya. Pertama, A itu sangat peduli, B itu peduli, C tidak peduli, dan D sangat tidak peduli. Iya.
Saya, Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat, oke, atau di hati masing-masing begitu ya. Untuk ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih profil pembelajar? Dari seorang pembelajar, kita akan banyak mendapatkan data. Atau ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Tuhan, bahwa seorang manusia terlahir memiliki identitas-identitas, walaupun seorang yang kembar, itu pasti memiliki identitas-identitas yang unik bagi diri mereka sendiri. Coba kita lihat. Sama, misalkan data demografi. Selanjutnya, data gaya belajar. Selanjutnya, data perilaku belajar. Selanjutnya, data pengalaman belajar. Ya. Data motivasi keluarga. Selanjutnya, aktivitas sosial mereka, baik di digital maupun aktivitas sosial mereka di dunia nyata. Dari satu orang pembelajar, kita bisa melihat atau mendapatkan banyak data dari identitas uniknya, dan ini tentu memberikan identitas khusus bagi pembelajar itu sendiri. Nah, Jadi bayangkan official kalau nggak jadi baju. dari data demografi, ya, data usia, jenis kelamin, data status ekonomi, pekerjaan, data kesehatan, bentuk fisik, Up. data agama, suku, 1, dan ras. 2. Selanjutnya dari gaya belajar, ya, kita lihat dari gaya belajar, banyak model gaya belajar, tapi yang sering kita dengarkan multiple intelligence dari Howard Gardner, ya, linguistik, matematik, spasial, kinestetik, musikal. Nah, jadi learning style inventory, misalkan divergent assimilator, converger, akomodator, learning style questionnaire, misalkan aktivis, reflektor, dan lain sebagainya. Tidak perlu saya sebutkan, saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam diri satu pembelajar atau pembelajar itu kita bisa mendapatkan data yang menentukan identitas pembelajar itu masing-masing. Selanjutnya, perilaku belajar, ya. Karena ada self-regulated learning, sampai di mana tingkatannya, self-directed learning, sampai di mana tingkatannya, self-efficacy, self-determination, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi. Ini hanya contoh. Gitu. Jadi banyak sekali data-data unik yang dimiliki oleh setiap pembelajar, itu dibawa pada diri individu mereka. Nah, itu dari satu pembelajar saya. Jika kita 15 pembelajar, 100 pembelajar, seribu pembelajar, dan ya jutaan pembelajar, bagaimana kita akan memproses setiap data-data individu pembelajar tadi. Pada saat ini, data dengan volume yang sangat besar, data dengan lalu lintas yang sangat cepat, dan data dengan jenis yang sangat variatif pasti akan memenuhi lembaga pendidikan kita atau learning management system kita. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah pendekatan, yaitu analisis data belajar, atau kita biasanya menggunakan kata learning analytics. Learning analytics sendiri adalah ya, pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang pembelajar beserta konteksnya.
Ini saya bedakan data tentang pembelajar beserta konteksnya untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan pembelajaran dan lingkungan di mana prosesnya terjadi. Nah, selanjutnya, apa sih learning analytics ini? Sebenarnya learning analytics ini adalah gabungan dari berbagai bidang ilmu. Nah, menurut Society for Learning Analytics Research, SOLAR mendekatkan bahwa analisis data belajar atau learning analytics merupakan gabungan dari beberapa bidang ilmu. Learning science misalkan, di sana ada teknologi pendidikan, ada teori belajar, dan lain sebagainya. Di sana ada analytics science misalkan, di sana ada statistik, ya, di sana ada data mining, terus ada data science, computer science, dan lain sebagainya. Di sana ada human centered design. Itu bidang ilmu yang menentukan pendekatan bagaimana sih memperlakukan seseorang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, di mana posisi learning analytics? Kita lihat ketika digabungkan beberapa bidang ilmu ini, disitulah learning analytics berada atau analisis data belajar. Baik, selanjutnya bagaimana sih siklusnya learning analytics ini atau analisis data belajar itu? Ya, jadi proses tentu didahului dengan aktivitas belajar. Ya, selanjutnya pengumpulan data, penyimpanan data, analisis data, penyajian data, dan terakhir adalah aksi nyata. Proses ini adalah siklus di mana selalu akan berputar. Ketika aktivitas belajar selesai, maka aksi nyatanya untuk memperbaiki aktivitas belajar selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Dari setiap siklus ini atau langkah-langkah atau proses dalam bagaimana sih penerapan analisis data belajar ini akan saya sampaikan satu persatu. Aktivitas belajar yaitu siklus pertama dari proses learning analytics, ya, yang merupakan bagian penting dari seluruh proses. Aktivitas pembelajaran dapat terjadi dalam sistem pembelajaran terpusat seperti LMS atau di lingkungan pembelajaran yang terbuka, entah itu di media sosial atau di Massive Open Online Classroom MOOCs. Jadi, walaupun di media sosial, pembelajar tidak hanya mendapatkan ilmu atau knowledge itu dari LMS saja, bisa jadi dari teman-temannya atau teman sebayanya di sosial media yang dia temui di sosial media. Nah, data-data itu bisa kita selanjutnya itu adalah aktivitas belajar mereka. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Ya, ini adalah dari berbagai lingkungan belajar yang ditempati atau ya tempat proses belajar tadi itu, kita memiliki akses saat ini ke data dalam jumlah besar dari berbagai sumber untuk data-data pembelajar tadi. Data tersebut dapat berasal dari berbagai saluran pembelajaran yang terpisah-pisah. Seringkali karena ini adalah kita berbicara big data, heterogen, baik formal maupun informal. Ya, bisa jadi itu hanya data-data informal tapi itu penting bagi proses pembelajaran atau untuk membaca bagaimana individu pembelajar itu. Bahkan dengan hadirnya teknologi seperti Internet of Things, kita dapat mengumpulkan aktivitas fisik belajar, bahkan sampai detak jantung mereka bisa kita baca. Kira-kira seperti itu. Jadi pengumpulan langkah kedua dalam proses analisis belajar adalah pengumpulan data. Selanjutnya, penyimpanan dan proses data. Ya, adalah data yang dikumpulkan tadi, bagaimana kita mengcapture, itu kita kumpulkan menjadi satu dan di tempat yang tertentu. Tentunya di sana ada keamanan data, autorisasi siapa saja yang boleh mengambil data itu, siapa saja yang boleh mengakses data itu. Data tersebut dapat disimpan di platform yang
langsung misalkan dari learning management systemnya itu sendiri, atau setelah bisa diakumulasi ke dalam gudang data khusus. Biasanya kalau dalam kita katakan dengan learning record store. Jadi khusus merekam data-data tentang bagaimana proses pembelajaran atau perkembangan belajar seorang pembelajar. Kuantitas dan kualitas data menentukan penemuan pola-pola yang berguna dalam data tersebut. Dan mungkin itu akan berbeda-beda dengan format dan tingkat granularitasnya yang berbeda-beda. Katakanlah pertama, data string atau data tentang informasi, mungkin hanya teks. Tapi bagaimana dengan data gambar? Bagaimana dengan data video? Bagaimana dengan data suara? Nah, nantinya bagaimana kita menyelesaikan bermacam data itu pada proses selanjutnya yaitu analisis data. Nah, proses ini adalah bagaimana menggunakan berbagai metode analisis seperti statistik, data mining, dan analisis data untuk menemukan pola dan menghasilkan wawasan dari data tersebut. Supaya kita lebih mengenal dan peduli kepada pembelajar kita. Baik, di sini selanjutnya adalah penyajian data. Ketika data sudah kita analisis, maka kita menemukan tanda dan makna. Nah, tanda dan makna itu akan kita sampaikan untuk menjadi landasan putusan kita untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk menyertai eh, proses belajar di ketika proses belajar. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih aksi nyatanya. Kira-kira seperti itu. Dari itu, sebelum kita sampai kepada aksi nyata, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu hadirin bagaimana sih penyajian selanjutnya ada hasil analisis kemudian dapat disajikan sebagai indikator dalam bentuk visual yang mudah dipahami, yang dapat membantu dalam memahami dan melakukan hal tersebut, serta menarik kesimpulan dari data yang dapat meningkatkan proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berangkat kepada aksi nyata, bagaimana data belajar kerja? Baik, katakanlah kita memiliki atau kita asumsikan ini adalah data yang datang kepada kita atau data yang kita capture, ya akan datang masif, ya. Data ya tidak terlihat ya Ibu. Jadi data-data dan banyak sekarang apakah kita melihat tanda-tanda di sini? Ya, kita belum. Data hanyalah data. Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa atau tanda-tanda sebelum proses analisis atau pengkajian begitu ya. Oke, untuk bagaimana karena saya akan menyiapkan di sini lembar pengamatan. Bagaimana jika data itu seperti ini? Apakah kita bisa melihat tanda atau makna dari data-data tadi yang kosong kita lihat semuanya tadi itu? Ya, kita bisa melihat oh ternyata ada, saya asumsikan ini adalah kelereng begitu. Oh ada kelereng warna merah, ada hijau, ada biru dan kuning. Ya, ini adalah makna. Ya, selanjutnya bagaimana dengan ini? Oh ternyata ada relasi antar data. Ya, oke. Ya, dari makna atau pola tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Misalkan, oh kelereng oranye bila berdekatan dengan kelereng hijau itu akan terkoneksi. Atau kelereng biru dengan kelereng kuning apabila berdekatan itu akan terkoneksi baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini adalah makna didapatkan dari data-data yang tadinya belum bisa kita baca. Selanjutnya, ya, oh kita dapat makna lagi atau tanda lagi. Jika kelereng kuning itu berbaris baik horizontal maupun vertikal itu terkoneksi
dengan koneksi warna merah. Ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, terus dari sini kita bisa juga mendapat makna bahwa dari relasi, apabila relasi itu terjadi antar sesama warna, itu relasinya akan merah. Nah, ini adalah simulasi. Bagaimana kita atau analisis data belajar bekerja. Jadi dari banyak data tadi itu, ketika kita mulai analisis, kita akan mendapatkan makna-makna seperti yang saya sampaikan ini. Nah, selanjutnya jika kita sudah menemukan data dan mendapatkan maknanya, baru kita akan menentukan aksi nyata atau dalam proses eh, analisis belajar ini, analisis data belajar, yaitu mengambil tindakan adalah tujuan utama dari seluruh proses analisis data belajar. Tindakan ini meliputi prevensi, intervensi, pospensi, refleksi diri, adaptasi tujuan atau strategi, dan perencanaan aktivitas pembelajaran baru. Nah, nanti pensi, intervensi, pospensi, ini akan saya bahas lebih detail. Mungkin tidak semuanya begitu ya, karena waktu kita lumayan ini tadi dengan masalah teknis. Ya, lebih lanjut, tindakan aksi nyata itu katakanlah kita memiliki desire goal, ya mimpi begitu ya, jalan mimpi kita. Jadi untuk tujuan pembelajaran. Jadi preferensi adalah identifikasi kesiapan belajar berdasarkan dari awal, penentuan target di pembelajaran. Selanjutnya ada intervention, pemberian umpan balik ketika proses belajar, peningkatan pengingat otomatis, pengingat tujuan pembelajaran bagi pembelajar. Selanjutnya prospension, mengkomunikasi dengan hasil belajar, mengkomunikasi hasil belajar kepada pembelajar, dari pakar, promosi hasil belajar dan sosial media. Nah, dari sini kita prevention ini adalah mengenali dan intervention prospernya adalah bentuk dari kepedulian kita. Nah, sekali lagi sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih sama jawaban Bapak Ibu sejauh mana Anda mengenal pembelajar dengan awal tadi? Ya, saya kira agak akan berbeda. Selanjutnya, sejauh mana Anda peduli pada pembelajar? Iya. Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana level penerapannya? Ya, jadi level penerapan learning analysis atau analisis data belajar itu ada mega, itu di ini saya ambil dari Penhaler. Mega itu untuk pemerintah, makro itu untuk institusi, kampus, lembaga pendidikan, meso itu untuk fakulti, ya. Dan teacher juga termasuk pada meso, dan mikro itu turunin belajar. Panah yang ke bawah. Jadi jika kita lihat learning analytics itu bisa bermakna kepada semua stakeholder, mega, makro, meso. Tapi intervensi dan aksi nyata, prevensi, intervensi, dan pospensi tadi itu bisa dilakukan dari governance ke institusi, institusi ke fakulti, fakulti kepada lingkungan belajar, fakulti ke teacher, institusi ke teacher, dan teacher ke learner tentunya. Dan learner juga bisa mempengaruhi lingkungan belajarnya dengan melihat atau dengan melihat data hasil belajar yang mereka miliki seperti dashboard misalkan. Baik, selanjutnya saya menyampaikan sebuah framework bahwa bagaimana holistic learning analytic framework yang disampaikan oleh Stephen Haller. Jadi pertama itu langkah-langkahnya dengan mengumpulkan individual karakteristik, ya, data-data misalkan interest, knowledge, dan strategi kompetensi sosial demokratik data.
Selanjutnya data sosial web dan lain sebagainya. Selanjutnya data fisik, lokasi, kesehatan, motivasi. Nah, ketika proses pembelajaran berlangsung, maka kita sudah mendapatkan data langsung dan data itu terkumpul dalam Learning Analytics Engine. Di sana diproses semua data dan akhirnya nanti data itu akan digunakan sebagai landasan untuk aksi nyata berupa personalisasi dan adaptasi engine dan reporting engine. Kira-kira hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku atau gerak-gerik saya yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali. Terima kasih Bapak Dr. Izul Fatawi atas sajian materinya yang sangat bermakna dan mudah-mudahan dapat kita maknai bersama untuk kita terapkan di pembelajaran kita. Selanjutnya kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta dari audiens kita hari ini dan perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah sudah sampai ke 104 peserta dan mudah-mudahan bisa terus bertambah. Bapak dan Ibu, pertanyaan pertama akan langsung kami bacakan dan kami upayakan bisa kita tampilkan di layar Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Dodi Sukmayadi, salah seorang dosen FK Fisika di UT Pusat. Bapak dan Ibu, kita bacakan bersama. Bapak Dodi menyampaikan pertanyaan terkait dengan sebagai berikut ya. Saya tertarik untuk melihat terapannya dalam konteks UT. Untuk ringkasnya, UT pada zaman kolonial dalam tanda petik menuntut BMP yang self-contained dan self-instructional. Pertanyaannya adalah apakah di zaman milenial sekarang masih cukup seperti itu? Yang pertama Pak Izo. Kemudian yang kedua, apakah juga LMS harus self-contained dan self-instructional yang utamanya ditunjang learning analytic? Dan yang ketiga, bagaimana saran Bapak agar UT dapat mewujudkan UTIR B tersebut? Yaitu pertanyaan dari Bapak Dodi Sukmayadi. Kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Mehmet Kasmat. Bagaimana peran pembelajar jarak jauh untuk meningkatkan perilaku belajar self-directed learning bagi pembelajar jarak jauh untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa? Terima kasih atas penjelasannya. Ini berarti ada sekitar 4 pertanyaan yang cukup mendalam, Bapak. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung penjelasan Bapak Yusuf atas pertanyaan dari Pak Dodi dan Pak Mamet. Silakan Bapak Yusuf. Ya, baik luar biasa pertanyaan yang lumayan bagus dan menantang. Jadi terima kasih Pak Dodi Sukmayadi, mitra diskusi dan debat saya. Jadi apakah di zaman milenial saat ini masih cukup seperti yang disampaikan untuk ringkasnya UT zaman kolonial BMP yang self-contained, self-instructional. Terus apakah juga yang harus self-contained, self-instructional yang utama itu yang learning analytics. Jadi sepanjang pengetahuan saya, proses dari personalisasi itu tadi sudah sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelum proses personalisasi atau aksi nyata itu ada proses penyaringan, capture data, pengumpulan data dan analisis data. Nah, ketika kita mendapatkan makna dari hasil analisis tadi itu, baru kita bisa menentukan keputusan apakah perlu diajukan personalisasi dan lain sebagainya. Tapi saya yakin karena setiap manusia terlahir berbeda dan memiliki kecenderungan belajar yang berbeda. Jadi data pasti akan menunjukkan atau mengkategorikan si A katakanlah dari gaya belajar atau si A lebih cenderung belajar dengan A dengan B ya.
si B bisa kira-kira seperti itu. Terus apakah juga LMS harus self-contained, yang utama ditunjang learning analytics? Harus. Hampir semua LMS yang sudah ajak sekarang, yang sudah apa, walaupun tidak terlalu ideal, tidak semuanya ideal begitu. Hampir semua sudah mengadopsi LMS, sudah mengadopsi learning analytics. Contohnya apa yang kita gunakan di Moodle misalkan, atau EDN. Moodle saja itu ada learning log atau access log di Moodle. Nah, sekarang datanya apakah kita bisa mengakses atau bisa kita menganalisis? Atau bagaimana? Apakah ada engine khusus yang akan menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan makna tanda-tanda dari data tersebut, sehingga baik itu fakulti, dosen, dan pembelajar itu bisa memanfaatkan makna-makna tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya atau proses ketika mereka sedang belajar. Ya, misalkan, katakanlah riset-riset saya sebelumnya, misalkan itu kita mengukur apakah login ke dalam sistem itu memprediksi hasil belajar. Jika login ke dalam sistem itu memprediksi hasil belajar, maka mahasiswa kita harus punya sistem khusus untuk ini intervention ya, untuk mengingatkan pembelajar kita supaya mereka sering-sering untuk login. Misalkan seperti itu. Misalkan, atau ada aktivitas-aktivitas tertentu di dalam LMS yang harus mereka lakukan sesuai tentu dengan kecenderungan mereka, materialnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana saran Bapak? Ya, ini agar UT mewujudkan bukti tersebut. Ya, saya kira setiap kita sedang menuju ke sana, lihat begitu ya. Mungkin dan ini kapasitas saya untuk menyampaikan saran begitu, karena saya juga hanya dosen biasa di sini kita dan masih belajar. Tapi bagaimanapun juga teori-teori sudah banyak yang merekomendasikan bagaimana pemanfaatan learning analytics, bahkan sampai pengembangan learning analytics engine dan learning personalization engine-nya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari Pak Mehmet Kasmat, terima kasih luar biasa Pak Mehmet sudah bertanya. Nah, ini masih ada istilah pembelajar ya. Ini pembelajar atau pembelajar maksudnya ini. Jauh perilaku belajar bagi pembelajar. Nah, tadi untuk aksi nyata ada plus learning analytics itu, jika kita mendapatkan data dari makna-makna yang kita dapatkan dari hasil kita punya kesempatan prevention, intervention, dan postvention. Tentunya untuk meningkatkan perilaku self-directed learning ini kan kita harus mengukur juga R. Jika ini membutuhkan SDLT, maka mungkin akan dari meningkat dulu baru bisa masuk ke dalam LMS. Jadi perlakuan-perlakuan khusus ketika kita belum proses berlangsung, ketika pembelajaran berlangsung, setelah proses pembelajaran berlangsung, ada dari analisis belajar, analisis data belajar ya, ini ya. Jadi bagaimana? Jadi tentu kita harus melihat data dulu begitu ya, Pak Mehmet. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya.
Saya kembalikan lagi Pak Jun. Baik, terima kasih banyak Bapak Yezul atas jawabannya dan sangat kontekstual sekali bahwa memang semua kita sudah menuju ke sana dan mudah-mudahan fasilitas LMS kita juga sudah mengakomodir itu ya di data analitik. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Bapak Yezul, sangat menarik untuk diskusinya. Kita lihat ada di sini, kami bacakan saja ya kalau mungkin belum sempat dinaikkan dalam layar. Apakah ini pertanyaannya dari Bapak Saiful Munir kepada kita semua, apakah LMSOT dalam bentuk ideal untuk mengakomodasi analisis data proses pembelajaran? Apakah LMSOT sudah dalam bentuk ideal untuk mengakomodasi analisis data proses pembelajaran? Begitu pertanyaannya Bapak Yusuf. Kami berikan waktu kepada Pak Yusuf untuk Iya. elaborasi. Luar biasa. Pertanyaan seakan-akan saya pejabat. Pejabat. Baik. Apakah LMSOT dalam bentuk sudah dalam bentuk ideal untuk menganalisis data proses pembelajaran? Sebenarnya jika kita memilih kita sekarang menggunakan model gitu ya. Untuk saat ini itu sudah include di dalamnya proses analisis learning analytic sebenarnya. Cuman kan learning analytic bukan ketika proses belajar itu saja. Di sana harus ada integrasi dengan pihak yang menyimpan data-data profil pembelajar. Apakah di LMS kita itu ada data orang tua pembelajar? Tidak ada kan? Tidak ada. Perlu integrasi dengan sistem-sistem lainnya. Apakah di sana tingkat ekonomi, data tingkat ekonomi misalkan di LMS kita belum ada. Nah, perlu ada integrasi data atau pertukaran data untuk dianalisis secara bersamaan agar kita bisa mendapatkan tanda-tanda atau makna dari proses pembelajaran si pembelajar tadi itu. Akhirnya jika kita mengambil keputusan berdasarkan data tadi itu, insya Allah itu merupakan keputusan yang terbaik untuk si pembelajar tadi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Isul. Begitu Pak Saiful Munir dan teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kita sudah mencapai waktu pukul 9:06 dan kami informasikan bahwa di ruang chat Anda telah dikirimkan link untuk daftar hadir dan kami sampaikan bahwa mohon mengisi link daftar hadir ini menggunakan email atau akun Gmail gitu. Nah, sebelumnya kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan melalui raise hand dan juga atau bisa menggunakan ruang chat untuk bisa dilakukan diskusi bersama dengan Bapak Yusuf Fatawi. Paling tidak kita masih memiliki waktu hingga 8 menit ke depan untuk menerima beberapa pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Ada lagi Pak Ahmad Yani pertanyaannya? Belum ada ya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan melalui raise hand ataupun boleh di ruang chat. Silahkan. Mungkin saya Bisa menambah. Baik, masih ada waktu 8 menit dan karena masih belum ada yang diskusi, kami berikan kesempatan Pak Yusuf Baik. menambah. Terima kasih jadi luar biasa. Jadi tadi ada beberapa hal ketika proses presentasi tidak saya sampaikan, cuma sekedar memberikan contoh saja. Ya begitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita kan ketika berpikir data ya kita biasa lah begitu ya. Orang awam ketika berpikir tentang data Excel bentuknya file gitu ya. Ya rata-rata kita berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya processing data itu tidak seperti itu begitu ya. Jadi kalau katakanlah relational database system misalkan, itu data tersimpan itu melalui layanan, bukan sebuah file. Contohnya,
Mungkin saya bisa mohon izin untuk share screen lagi. Iya, iya. Di sini saya ingin mencontohkan ya, bagaimana sih sistem database berjalan. Ini contoh sederhana sekali. Baik, biasanya pada sistem-sistem komputer itu data disimpan seperti ini. Eh, Katakanlah, ya, oke. Kita di sini hanya sekedar contoh kita eh, punya tabel student ya. Ya. Oke, saya punya 35 student ya. Ini bagaimana data? Oke. Di sini ada data kelasnya, terus nilainya, gendernya. Nah, jadi ketika data tersimpan di sebuah sistem data, itu dia bukan berbentuk file. Jadi, walaupun data jutaan, kita hanya walaupun datanya itu besar, kita bisa mengambil data yang kita butuhkan saja. Misalkan, ya, jadi saya hanya mengambil data untuk student email saja. Bagaimana? Jadi tidak semua data di load gitu. Mau jutaan data, jika datanya itu hanya itu saja yang diambil. Jadi prosesnya cepat begitu ya. Jadi ini proses filtering gitu ya. Jadi misalkan bagaimana jika saya ingin menghitung begitu ya. Berapa sih eh, ya, saya punya 17 mahasiswa perempuan misalkan. Terus yang laki jangan seperti ini. Saya punya 18. 17 sama 18 75 pas gitu ya. Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana data bekerja gitu ya di dalam sistem komputer. Jadi ketika data sudah masuk semua, kita bisa memfilter, kita bisa merelasikan, kita bisa mengasosiasikan, kita bisa menjaring dan lain sebagainya. Nah ini sekedar contoh. Bagaimana sebenarnya seharusnya eh, jika kita memiliki banyak data, maka dengan mudah kita bisa mengambil makna dari data itu begitu. Walaupun kadang data-data digital itu banyak juga sampahnya begitu. Jadi itu saja yang ingin saya tampilkan. Bagaimana sih data disimpan dan bagaimana data eh, apa, diproses begitu ya tadi. Oke, saya mohon izin untuk menutup. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusuf Fatawi, Bapak Dr. Yusuf Fatawi telah menyajikan materi dengan sangat luar biasa dan ini memberikan inspirasi bagi kita bagaimana agar lebih peduli terhadap pembelajar kita, gitu ya, melalui data yang sebenarnya sudah tersedia di LMS kita ataupun tersedia dalam lingkungan proses pembelajaran, namun kita kadang-kadang tidak jeli atau tidak melihat dengan detail sehingga kepedulian kita terhadap pembelajar masih perlu didiskusikan kembali dan kita jawab sendiri di dalam hati kita, begitu ya. Dan di antara beberapa poin yang telah kita belajar hari ini, dalam diskusi kita, misalnya dalam bagaimana membedakan antara istilah pembelajaran, pembelajar, pembelajar, dan
pembelajar gitu ya. Dan di antara berbagai diskusi yang menarik juga tadi kita sudah telah menyimak bagaimana siklus analitik belajar ini bisa diterapkan siklusnya yang mulai daripada aktivitas belajar, kemudian pengumpulan data, penyimpanan data, kemudian menganalisis data, menyajikan data hasil analisis, dan kemudian bagaimana aksi nyata yang akan kita lakukan. Dan Bapak Ibu telah sampai pada akhir sesi ini dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan semua diskusi kita. Kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang perlu didiskusikan, segera menghubungi Bapak Dr. Izul Fatawi di Program Studi Pendidikan Agama Program Islam di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, atau bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Nomornya tidak ada tapi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, terutama kepada Bapak Dr. Izul Fatawi dan juga Bapak Ibu Dr. Isti Irfia yang sampai sekarang masih membersamai kami dalam diskusi yang hangat di pagi Jumat ini. Dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang telah berhadir dalam diskusi seminar akademik hari ini. Semoga di pertemuan seri ketiga selanjutnya bisa lebih banyak dan lebih hangat gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan tidak ada pantun tapi ya intinya tetap semangat dan terus berdampak kepada lingkungan sekitar dan terutama kepada pembelajar kita. Terima kasih. Mantap, Pak Juli. Terima kasih pada semuanya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.